Hai, ketemu lagi dengan saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di video sebelumnya saya menyampaikan 4 tips yang harus Anda perhatikan sebelum melakukan pemagangan. Di video part 2 ini saya akan memberikan 4 tips lagi mengenai bagaimana memaksimalkan pemagangan Anda. Yang pertama, buat rencana. Supaya magang Anda lebih maksimal, buatlah rencana target-target apa yang Anda ingin capai sewaktu melakukan pemagangan. Bagi anak hukum misalnya, ada beberapa hal, misalnya waktu melakukan pemagangan ingin terlibat langsung dalam pembuatan kontrak, atau ingin terlibat langsung dalam legislative drafting, pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatan perda, dan lain-lain. Oleh karena itu, rencanakan skill apa yang Anda ingin dapatkan, atau keterampilan dan soft skill apa yang Anda ingin dapatkan waktu melakukan pemagangan. Anda bisa mengkonsultasikan ini dengan supervisor atau pengawas pemagangan Anda di awal. Jadi waktu Anda datang ke tempat magang, sampaikan, Pak atau Bu, ini keinginan saya untuk mendapatkan materi-materi tertentu atau keterampilan-keterampilan tertentu dalam pemagangan ini, sehingga setelah Anda selesai magang, hasil yang Anda dapatkan jadi maksimal. Tips yang kedua adalah buat sebuah project. Setelah Anda menentukan di mana Anda akan melakukan magang dan Anda ternyata diterima di tempat itu, maka tawarkan sebuah project kepada pengawas atau supervisor magang Anda. Bisa jadi diterima, tapi bisa jadi juga tidak diterima. Dengan mengerjakan proyek ini akan membantu Anda untuk lebih mengerti bagaimana dunia kerja atau bagaimana proyek bisa dilakukan langsung di tempat kerja. Proyek ini juga terdiri dari beberapa tahap, oleh karena itu Anda punya kesempatan untuk belajar soft skill, bagaimana menyusun sebuah tahapan-tahapan sebuah proyek dalam dunia kerja. Misalnya Anda menawarkan proyek aplikasi tertentu yang bisa digunakan di tempat Anda magang untuk membantu tempat kerja Anda melayani masyarakat dengan lebih baik. Bisa di perusahaan, bisa di kantor pengacara, kantor notaris, atau instansi-instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Anda menawarkan sebuah proyek, misalnya pelayanan publik yang lebih transparan, atau proyek pelayanan publik menggunakan sistem elektronik. Di akhir pemagangan Anda, dengan proyek yang Anda tawarkan itu berhasil dan bekerja dengan baik, maka ada sesuatu yang bisa Anda banggakan. Untuk supaya magang Anda lebih maksimal lagi, ada tips yang ketiga, yaitu bangun networking. Selama Anda melakukan pemagangan, tentu Anda akan bertemu banyak orang di lingkungan kerja Anda dan juga banyak divisi. Mulai dari misalnya di perusahaan ada divisi produksi, pembelian, divisi marketing, dan banyak divisi lain. Atau di lembaga-lembaga pemerintahan Anda bertemu dengan divisi perencanaan dan divisi yang melakukan tugas langsung turun ke masyarakat. Jangan lupa untuk terus membangun networking, tanya, kenali, dan simpan kontak mereka semua, baik itu kepala divisi maupun pengawas kerja Anda. Begitu juga dengan kawan-kawan sesama magang kerja yang berasal dari universitas lain. Atau kalau Anda magang di kantor pengacara atau kantor notaris, tentu Anda akan bertemu juga dengan pengacara atau peserta magang di kantor pengacara lainnya atau di kantor notaris lainnya. Network Anda bangun sejak dini, yaitu sejak Anda melakukan magang, karena kontak-kontak mereka ini atau network Anda nanti mungkin akan berguna pada saat Anda masuk ke dunia kerja yang nyata. Bisa jadi Anda akan ketemu lagi dengan mereka. Kalau Anda sudah kenal dengan mereka pada saat Anda kerja, maka hubungan atau relationship dalam pekerjaan tentu akan lebih mudah. Tips yang terakhir atau tips yang keempat supaya magang Anda maksimal adalah menyimpan dokumen-dokumen yang diperkenankan oleh Anda untuk disimpan. Dalam melakukan pemagangan, baik di kantor pengacara, kantor notaris, maupun perusahaan swasta, BUMN, lembaga pemerintahan, ada beberapa surat-surat atau dokumen-dokumen yang bersifat umum yang dapat diakses oleh banyak orang dan tidak berbentuk surat-surat yang rahasia atau harusnya tidak dibuka. Ada informasi-informasi penting di dalamnya yang bersifat pribadi atau bersifat rahasia negara. Untuk dokumen-dokumen yang umum dan publik yang bisa Anda gunakan, yang dibolehkan oleh Anda untuk diakses, maka tidak ada salahnya untuk menyimpan dokumen-dokumen itu dalam satu folder tertentu di laptop Anda, atau kalau berbentuk print maka Anda simpan dalam folder printer.
tertentu. Dokumen-dokumen ini tentu nanti akan berguna waktu Anda betul-betul masuk ke dalam dunia kerja, sehingga surat-surat, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan surat gugatan dan lain-lain, somasi yang bersifat umum, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari contohnya, sehingga waktu Anda bekerja Anda bisa langsung menggunakannya pada saat berhubungan langsung misalnya dengan klien atau orang lain yang membutuhkan. Itu tadi 4 tips supaya magang Anda sebagai mahasiswa hukum jadi maksimal. Karena tentu Anda sekali lagi tidak ingin Anda menghabiskan waktu misalnya selama 3 bulan atau 4 bulan, 6 bulan tanpa menghasilkan sesuatu. Selamat untuk Anda yang sedang melakukan magang. Semoga sukses di karir Anda ke depan. Sampai ketemu lagi.